Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman selalu sehat, baik, dan yang paling penting selalu semangat. Baiklah, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan hal apapun, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Untuk pertemuan kali ini, saya akan memberikan materi dan sedikit penjelasan kepada teman-teman melalui video pembelajaran ini. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih materi pembelajaran apa yang akan kita pelajari hari ini? Coba tebak. Sepertinya teman-teman belum tahu nih kita akan belajar apa kali ini. Oke, saya akan memberikan sedikit clue kepada teman-teman. Clue-nya yaitu mengenai suatu paragraf yang berisikan penggambaran terhadap suatu objek seperti tempat, keindahan alam, bahkan peristiwa. Dari clue tersebut, kira-kira paragraf apa ya namanya? Ya, betul. Paragraf deskripsi atau sering kita sebut dengan teks deskripsi. Sebelum penyampaian materi, saya akan menyampaikan kompetensi dasar yang perlu teman-teman ketahui pada pertemuan kali ini. Kompetensi dasar yang pertama, 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang suatu objek budaya atau peristiwa alam atau sosial di sekitar siswa yang didengar dan dibaca. Yang kedua, 4.1, menjelaskan teks deskripsi tentang suatu objek budaya atau peristiwa alam atau sosial di sekitar siswa yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Untuk indikator pencapaian kompetensi yaitu yang pertama, memahami pengertian teks deskripsi. Yang kedua, memahami struktur teks deskripsi. Yang ketiga, menentukan ciri-ciri teks deskripsi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Yang keempat, menentukan isi teks deskripsi baik yang dibaca atau yang didengar. Yang kelima, menyajikan secara lisan teks deskripsi dalam konteks membawakan acara, misalnya panorama wisata atau jalan-jalan di TV, pengenalan profil sekolah saat lomba lingkungan sehat, dan lain-lain. Baiklah, kita akan memasuki materi. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian teks deskripsi. Apa sih itu teks deskripsi? Teks deskripsi yaitu bentuk tertulis atau lisan yang menggambarkan objek secara rinci yang memiliki tujuan agar pembaca atau pendengar dapat membayangkan dan merasakan apa yang kita alami. Jadi, teks deskripsi dapat diartikan sebagai gambaran mengenai suatu hal yang dapat dilukiskan dengan kondisi atau keadaan sebenarnya. Dalam teks deskripsi, objek dapat digambarkan seperti tempat, makhluk hidup, bahkan suatu peristiwa. Sebagai contohnya, mendeskripsikan tempat wisata seperti Borobudur. Borobudur merupakan suatu tempat wisata yang terletak di daerah Magelang.
Borobudur merupakan 7 keajaiban dunia. Borobudur bercorak Buddha. Dari contoh tersebut, teman-teman sudah dapat menjelaskan atau mendeskripsikan teks deskripsi. Bagaimana? Teman-teman sudah paham kan mengenai apa sih itu teks deskripsi? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri umum pada teks deskripsi. Untuk membedakan antara teks deskripsi dengan teks lainnya, teman-teman harus mengetahui ciri-ciri umum apa saja yang terdapat di dalam teks deskripsi. Yaitu, ciri teks deskripsi yang pertama, bahwa teks deskripsi berupa suatu penggambaran yang dapat menggambarkan suatu objek seperti manusia, hewan, tempat, ataupun peristiwa. Ciri yang kedua dapat digambarkan dengan kaitannya panca indera. Seperti yang kita ketahui bahwa panca indera ada 5, yaitu indera pendengar, penglihatan, perasa, peraba, dan penciuman. Contohnya seperti pada indera perasa atau pengecap. Melalui indera perasa, kita dapat mendeskripsikan suatu makanan atau minuman. Teman-teman dapat mendeskripsikan bahwa makanan itu dapat berasa asam, pedas, asin, ataupun manis, sehingga teman-teman dapat mendeskripsikannya. Untuk ciri yang ketiga dapat berupa penggambaran fisik. Contohnya, teman-teman dapat menggambarkan fisik seperti ibu. Ibu parasnya cantik, ibu yang melahirkan kita. Kini wajah ibu sudah dihiasi dengan kerutan dan lain sebagainya. Bagaimana teman-teman? Sudah paham mengenai ciri umum teks deskripsi bukan? Apakah teman-teman ada pertanyaan? Baik. Jika ada, simpan terlebih dahulu ya pertanyaannya. Nanti akan saya sajikan kolom agar teman-teman dapat bertanya. Oke, jika teman-teman sudah paham mengenai pengertian dan ciri umum, selanjutnya kita akan belajar mengenai struktur yang terdapat dalam teks deskripsi. Di dalam teks deskripsi terdapat identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi. Pada identifikasi, penulis harus menentukan elemen-elemen yang akan dicantumkan dalam teks deskripsi tersebut sesuai dengan topiknya. Pada tahap ini, penulis mulai menentukan identitas dari seorang tokoh di dalam teks tersebut, seperti benda, peristiwa, serta tempat sebagai objek yang akan dideskripsikan. Selanjutnya, pada bagian klasifikasi, mulai menentukan penyusunan kalimat dalam sebuah kelompok yang memiliki aturan dan sesuai dengan kaidah serta standar yang telah ditetapkan. Teks yang telah dibuat secara sistematis ini bertujuan untuk membuat penulis lebih mudah dalam menulis gagasan-gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis. Dan pada bagian deskripsi, mulai membuat gambaran-gambaran atau bagian-bagian yang akan dibahas dalam teks tersebut, dengan membuat sebuah pemaparan objek dalam topik tersebut bisa dituliskan secara mudah sehingga gampang dipahami oleh pembaca. Untuk ciri kebahasan teks deskripsi menggunakan kata sifat yang bersifat menggambarkan. Contohnya, kita akan mendeskripsikan buah anggur, bahwa di dalam kata anggur yang kita ketahui yaitu memiliki bentuk bulat yang kecil dan berwarna ungu. Lalu,
Apakah kita perlu membawa buah anggur asli? Tidak. Kita dapat mendeskripsikannya melalui suatu gambar yang merincikan tentang anggur dengan secara detail, baik bentuk, warna, bahkan rasa. Selain itu, kita dapat mendeskripsikan dalam bentuk kalimat. Contohnya, ayah. Ayah kita merupakan seorang lelaki. Ayah orang yang memiliki jiwa semangat dalam bekerja keras. Ayah juga sebagai kepala keluarga. Dari cuplikan paragraf tersebut, kita dapat melihat atau memahami bagian dari teks deskripsi. Ketika kita mempelajari suatu hal, maka kita perlu mengetahui tujuan dari kita mengapa kita belajar teks deskripsi. Bahwasanya teks deskripsi memiliki tujuan agar orang yang membaca teks seolah-olah sedang merasakan secara langsung apa yang sedang dijelaskan, serta memberi penjelasan yang utuh kepada pembaca agar mereka bisa memahami apa yang sedang dibicarakan dengan jelas, baik berupa fisik maupun wujud. Bagaimana teman-teman, sudah paham kan mengenai teks deskripsi? Untuk akhir dari kegiatan pembelajaran, saya akan memberikan suatu bonus kepada teman-teman, yaitu dengan tugas. Tugasnya yaitu teman-teman dapat mendeskripsikan suatu objek yang sudah saya tentukan, yaitu Candi Prambanan. Dalam mendeskripsikan Candi Prambanan, teman-teman dapat menggali informasi serinci atau sedetail mungkin mengenai Candi Prambanan. Oke, begitu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman pada pertemuan kali ini. Semoga teman-teman dapat dengan mudah dalam memahami dan mempelajari materi pembelajaran kali ini. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, stay at home, dan selalu mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang telah kita pelajari dapat tersampaikan dengan baik, serta kita semua senantiasa terlindungi dari hal apapun. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.